Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fadila Dinda Mutiara, NIM H1A1 282, eh, Program Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait artikel kami pada tugas kelompok yang diberikan oleh Bapak Alfa Beriansyah, SIPMIP, selaku dosen pengampu mata kuliah Korupsi dan Pemerintahan, yaitu tugas kami yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Mendalo Darat. Nah, pada penelitian ini, kami berfokus untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pelaporan serta pertanggungjawabannya yang dimulai dengan tahap perencanaan, pertanggungjawaban, pelaksanaan, pengawasan terhadap penyelenggaraan alokasi dana desa tersebut. Penelitian ini dilakukan karena agar dapat mengetahui bagaimana transparansi pelaksanaan pengelolaan desa, dana desa dalam mempertanggungjawabkan akuntabilitas dari Desa Mendalo Darat ini sendiri. Nah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat Provinsi Jambi, tepatnya yang berada di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di Desa Mendalo Darat. Nah, pengumpulan data yang dilakukan adalah pengamatan langsung di lapangan atau di kantor Desa Mendalo Darat dan melakukan wawancara kepada sekretaris desa di kantor Desa Mendalo Darat. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa tahap perencanaan dan pelaksanaan telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta pengelolaan yang dilakukan secara akuntabel dan transparansi. Dalam tahap pengawasan, sudah berjalan cukup baik, karena adanya pelaporan keuangan yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat. Nah, di sini laporan mengenai anggaran dana desa akan saya tampilkan nanti di dalam slide. Nah, selebihnya akan saya jelaskan di sebelum ditampilkan pada di slide ini. Nah, dengan akuntabilitas di kantor Desa Mendalo Darat telah dilaksanakan dengan baik agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Langsung saja saya masuk ke bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, di sini pemerintah desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah otonom. Dilaksanakannya oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 200 dengan maksud dan tujuan kurang lebih untuk memudahkan pemerataan pembangunan di setiap daerah serta lebih mudah untuk menjangkau masyarakat yang menerima bantuan. Karena pada hakikatnya, pemerintah desa merupakan strata pemerintahan paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Unsur penyelenggaraan pemerintahan desa sangat dibutuhkan karena untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, data kependudukan yang lebih akurat. Dengan adanya pemerintahan desa, berarti menunjukkan semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi dengan mudah. Dengan adanya kewenangan yang diberikan ke pemerintahan desa, diharapkan desa dapat berkembang menjadi suatu wilayah yang maju. Maka dengan itu
Untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan demokratis, dibutuhkan anggaran untuk memperdayakan masyarakat dalam pembangunan daerah. Nah, anggaran yang telah dimaksud telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa, yang dijelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN atau anggaran pendapatan belanja daerah. Maksud saya APBN kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan itu tadi. Nah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, selain itu, berkaitan dengan pengelolaan dana desa, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Tujuan dari dana desa ini adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan itu tadi. Nah, dalam pengelolaan dana desa sepatutnya menerapkan pemerintahan yang baik atau good governance yang didasari asas transparansi, akuntabel, pemerintah partisipatif, di mana salah satu pilar dari pengelolaan dana desa adalah akuntabilitas. Nah, selanjutnya kita masuk kepada metode yang penelitian. Nah, di sini akan saya jelaskan secara berurutan. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Nah, pada penelitian kali ini, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, serta melakukan studi dokumentasi, dengan selanjutnya melakukan pengelolaan data atau analisis data yang akan dibahas di bagian hasil dan pembahasan, serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Pendekatan dilakukan dengan metode analisis deskriptif dengan menggambarkan secara utuh data yang diperoleh, lalu melihat serta mendalami realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi pada masyarakat. Lanjut, yang kedua, jenis dan sumber data. Nah, jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data primer dan jenis data sekunder. Nah, data primer itu diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber atau responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, serta informasi yang lainnya yang mendukung penelitian ini. Lanjut yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka dan juga menggunakan alat perekam. Wawancara dilakukan dengan pihak yang benar-benar berkompeten sehingga mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Dokumentasi dilakukan dengan pihak yang Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisa, dan mengelola data yang menghasilkan kumpulan dokumen yang berisi tentang keterangan atas hal-hal yang menunjang keberlangsungan kegiatan pengelolaan dana desa di Desa Mandalo Darat. Sedangkan observasi dilakukan secara langsung, objek yang ada di antaranya adalah data dan realita yang terjadi di masyarakat. Nah, selanjutnya informan penelitian. Informan penelitian yang akan diwawancarai adalah kepala desa yang dibantu oleh sekretaris desa di kantor Desa Mandalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota. Tetapi informasi ini lebih banyak didapatkan dari sekretaris desa karena selain sekretaris desa, kedudukannya di dalam tim sebagai koordinator PPKD, beliau lebih paham mengenai anggaran dana desa serta mengurus laporan pertanggungjawaban dana desa. Yang kelima ada lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian ini berada di wilayah Provinsi Jambi tentunya, tepatnya berada di Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Jambi Luar Kota,
tepatnya di kantor Desa Mendalo Darat. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 22 Mei tahun 2023. Selanjutnya kita masuk kepada keabsahan data. Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data, hasil pengamatan, dan juga hasil wawancara dari informan satu dengan informan yang lainnya. Baik, di sini akan saya lanjutkan lagi ke landasan teori. Nah, landasan teori yang diambil di sini adalah pengertian dari keuangan, akuntabilitas keuangan. Nah, akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan pengungkapan sesuai dengan pandangan yang berlaku. Menurut Halim tahun 2023, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban terhadap pelayanan publik yang baik sebagai bukti kerja atau kinerja, dan pertanggungjawaban tersebut belum tentu diterima atau bahkan dicela. Nah, di dalam aspek akuntabilitas ini memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama akuntabilitas keuangan. Nah, akuntabilitas keuangan ini yaitu pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan atau penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran. Nah, yang kedua ada akuntabilitas efektivitas. Akuntabilitas efektivitas ini dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban yang terkait dengan hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur, dan yang terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas. Nah, yang ketiga ada akuntabilitas prosedural. Nah, akuntabilitas prosedural ini dimaksudnya adalah sebagai pertanggungjawaban terkait dengan pentingnya prosedur pelaksanaan dalam mengembangkan asas etika, moralitas, serta kepastian hukum. Nah, kita masuk pada hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama ini kita masuk ke poin pertama, yaitu tercapainya pelaksanaan tujuan dan sasaran dari organisasi Desa Mendalo Darat. Nah, ada beberapa indikator di dalamnya pengelolaan anggaran dana desa ini, yaitu ada pembelanjaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Nah, dari ketiga poin tersebut telah berjalan dengan baik di Desa Mendalo Darat karena pemerintah Desa Mendalo Darat membentuk PPKD. Nah, PPKD ini adalah penanggung-jawaban pengelolaan keuangan dana desa yang dikoordinasikan oleh sekretaris desa yang bertanggung jawab kepada kepala desa dengan dibantu oleh kepala saksi dan kepala urusan. Contoh dari semua poin yang telah dilakukan baik misalnya seperti pelaksanaan penganggaran melalui musyawarah desa, di bawah ke kecamatan, lalu ke musrembang, lalu keluarlah APBDes untuk dibelanjakan. Nah, dengan alur tim pelaksanaan kegiatan memohon kepada kepala desa untuk mengeluarkan SPP atau surat permintaan pembayaran. Lalu SPP ini dibawa pelaksanaan kegiatan untuk menuju ke sekretaris daerah selaku verifikator, lalu diserahkan kembali oleh kepala desa untuk disetujui SPP-nya, lalu bendahara mencetak SPP dan mengeluarkan anggaran, lalu diserahkan kepada pelaksanaan kegiatan untuk dilaporkan atau dibelanjakan. Nah, pelaporan pemerintah desa ini berupa rekonsiliasi dilakukan Pemdes kecamatan untuk pembenaran atau pembetulan pelaporan di setiap bulannya. Jadi Pemdes untuk pengambilan anggaran ini dilakukan setiap bulan sesuai dengan kebutuhan desa. Misalnya, bulan ini sesuai dengan dokumen penggunaan anggaran atau DPA, Pemdes melakukan pencairan keuangan yang telah sesuai dengan mekanismenya. Lanjut. Yang kedua ada pemeriksaan serta pengawasan tim pelaksanaan kegiatan.
Nah, atau yang disingkat dengan BPD. Nah, Badan Pengawas Desa. Pelaku pengawas dan masyarakat adalah bentuk transparansinya. Ada di papan pemberitahuan di depan kantor desa. Setiap kegiatan juga ada pemberitahuannya. Misalnya kegiatan ini dari anggaran ini. Nah, salah satu transparansinya berupa laporan yang dimuat dalam website resmi pemerintah desa Mendalo Darat. Nah, yang selanjutnya, pemeriksaan serta pengawasan kepada tim pelaksanaan kegiatan. Nah, bentuk dan jenis pelaporan pertanggungjawaban berbagai macam seperti laporan dalam bentuk fisik, kwitansi, nota, pajak, melalui website resmi pemerintah desa Mendalo Darat yang menunjukkan pemasukan anggaran dan realisasi dari anggaran yang terjadi. Nah, tidak terdapat kesulitan dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, kita masuk pada bagian pembahasan. Nah, dalam hal pelaporan, pemerintah desa melakukan rekonsiliasi dan pembenaran laporan dengan kecamatan setiap bulan. Pemdes mengambil anggaran sesuai dengan kebutuhan desa berdasarkan dokumen penggunaan anggaran yang seperti saya sudah sampaikan sebelumnya. Pencairan keuangan dilakukan melalui aplikasi Siskuides atau Sistem Keuangan Desa, yang merupakan aplikasi pengelola keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKB untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa di seluruh Indonesia. Nah, aplikasi ini mengatur penganggaran, perencanaan, pengeluaran, dan bahkan pembayaran pajak sehingga mencegah pembuatan laporan yang sembarangan. Nah, laporan keuangan yang disusun menggunakan Siskuides tidak bisa mengandung kepalsuan karena sistem ini mencatat secara akurat semua transparansi keuangan yang terjadi. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan dan transparansi yang tinggi dalam pelaporan pertanggungjawaban. Selanjutnya, nah, di sini adalah bentuk paparan transparansi anggaran APBDes di tahun 2022. Nah, seperti yang kita lihat pada tabel pelaksanaan, pendapatan dari anggaran pendapatannya sebesar 1 miliar. Terus realisasinya sebanyak 1,99 miliar. Hampir sama, tetapi agak sedikit beda beberapa persen. Nah, lanjut kepada anggaran belanja sebesar 2 miliar, 51, sedangkan realisasinya adalah 2,3031 miliar. Nah, pembiayaan anggarannya sekitar 88 juta, sedangkan realisasinya 89 juta. Nah, begitu juga kepada APBD anggaran pendapatan desa, banyak terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasinya. Dan anggaran serta realisasi pada anggaran pembelanjaan. Terdapat perbedaan dari anggaran dan realisasinya. Bahkan dari desa ini tersebut, mereka menutupi kekurangan dari realisasinya dengan hasil usaha desa, kurang lebih seperti itu. Nih, untuk lebih rincinya, teman-teman bisa melihat website di mendalodarat.desa.id. Lihat di bagian arsip. Nah, saya masuk kepada bagian penutup. Nah, pelaporan pemerintah desa berupa rekonsiliasi yang dilakukan Pemdes ke kecamatan untuk pembenaran
dan pembetulan pelaporan di setiap bulannya. Jadi Pemdes untuk pengambilan anggaran ini dilakukan setiap bulan sesuai dengan kebutuhan desa sesuai dengan dokumen penggunaan anggaran atau yang kita sebut DPA. Nah, adanya beberapa indikator dalam pengelolaan dana desa, yaitu seperti yang kita tampilkan tadi, ada pembelanjaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Nah, dari ketiga poin tersebut telah berjalan dengan baik. Karena pemerintah di Desa Mendalo Darat ini kan telah membentuk PPKD tadi, yang dikoordinir oleh sekretaris desa yang bertanggung jawab kepala desa dengan dibantu oleh kepala saksi dan kepala urusan. Nah, pemerintah Desa Mendalo Darat memastikan bahwa seluruh prosedur pelaporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan landasan dan pedoman yang berlaku. Dan juga Pemdes Mendalo Darat memastikan kepala desa atau sekretaris desa tidak memegang uang desa sehingga tidak adanya penyalahgunaan dalam anggaran APBDes. Nah, laporan ini akan disusun, laporan keuangannya ini akan disusun melalui Siskuides. Nah, jadi tidak akan mengandung kepalsuan. Dan hal ini juga merujuk kepada tingkat kepatuhan dan transparansi yang tinggi dalam pelaporan pertanggungjawabannya. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata atau penyampaian yang terbata-bata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.